saat ini terus terang memang masih menjadi kendala dari SDM-nya kita. SDM ini juga secara terus-menerus harusnya pemerintah memberikan konsentrasi. Kemudian yang jadi persoalan pokok itu adalah angka stunting. Mungkin orang melihatnya eh, persoalan kecil, tapi sebenarnya kalau tidak ditangani serius, itu generasi yang sampai dengan turunannya itu akan menghasilkan generasi yang pertama dari segi kemampuan otak, rentan terhadap penyakit. Ini kan menyebabkan kemiskinan sebenarnya ini. Ketika kita dengan kondisi keterbatasan terus harus mengeluarkan sejumlah biaya karena kita tidak mau menanggulangi dari 100 hari yang emas itu. Jadi ke depan itu juga sangat rentan mempengaruhi. Itu termasuk kendala bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kemarin saya temukan di Weblama, itu masyarakat dipanggil pun tidak mau. Ada rasa gengsi dari kita karena dikasih makan oleh pemerintah. Karena kita ini sudah terbiasa kasih makan orang di rumah. Pesta begitu banyak orang kita kasih makan gitu. Jadi ketika dipanggil itu mereka merasa ini hal yang sangat malu gitu. Masa kami datang pemerintah kasih makan, tidak usah biar kami kasih makan sendiri di rumah, bisa kami kasih makan. Padahal bukan maksudnya itu. Jadi memang ini banyak kendala yang menjadi tugas kita bersama sih. Dari gereja, dari pemerintah, kemudian dari masyarakat secara luas. Gitu. Dari data stunting ini 900-an lebih ini Mampu. dari keluarga mampu ini kira-kira kendala persoalannya ada di mana ini? Pola penanganannya? Iya, pola asuh. Saya belum terlalu membedah lagi secara lebih jauh, tapi sudah kami minta Dinas Kesehatan untuk bisa menyiapkan data dan kami akan melakukan analisa atau kajian gitu, faktor-faktor penyebabnya. Karena penanganannya akan berbeda. Tidak mungkin kita kasih PMT kepada mereka. Gitu. Tapi harus kita identifikasi dulu ini apa penyebabnya dan mereka harus penanganannya secara khusus. Tapi ini masih dalam koordinasi kami dengan Dinas Kesehatan. Kami inginkan bisa dapatkan data BNBA-nya itu. Yang 900 lebih dan identifikasi pekerjaannya dan kita harus membuat satu kajian terkait ini bagaimana nih terhadap kondisi ini supaya jangan sampai terjadi lagi. Untuk data stunting ini wilayah penyebarannya seperti apa? Yang mana? Tertingginya di mana? Yang stunting. Ya. Untuk yang 2021 posisi per Februari itu Kecamatan Talibura dan Kecamatan Weblama. Iya. Dan termasuk kota, 3 kecamatan kota. Untuk pengukuran Itu 2020. Februari 2022. Nanti kita lihat lagi nanti di Agustus 2022 setelah Pak Bupati mengharuskan atau mewajibkan semua pimpinan perangkat daerah itu menjadi pendamping di kecamatan. Jadi semua itu dengan strategi masing-masing. Bagaimana cara dan menjadi tanggung jawab kami. Kalau tidak turun berarti artinya kami juga dinilai gagal gitu untuk melakukan pendampingan. Gitu. Harapan saya itu kita membuat usulan atau program prioritas itu betul-betul memperhatikan beberapa hal termasuk pemetaan kawasan berbasis potensi. Jadi jangan berpikir infrastruktur saja. Kemudian harus sudah mulai pola pikirnya itu ke pemberdayaan ekonomi masyarakat. Begitu. Infrastruktur itu biarkan nanti dinas teknis, tapi dari bawah itu memang masih menguat soal infrastruktur. Tapi pemberdayaan ekonominya harus kita perhatikan. Contoh seperti yang stunting ini. Ada aspirasi masyarakat, kasih kami ayam saja. Ayam ini selama 180 hari, ayam petelur misalnya, dia bertelur terus, kami juga bisa dapat ayam segar. Tapi apakah masyarakat bisa disiapkan ini ketika satu saat misalnya ada pesta atau apa, malah ayamnya dipotong untuk konsumsi. Nah, ini juga menjadi tugas dari pemerintah. Jadi harapan kita bahwa benar-benar apa yang diusulkan ini adalah prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.